Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, pola bull run Bitcoin ini berubah. Bahwa narasi untuk bull run di 2024-2025 itu akan ada perubahan yang berbeda sekali dari yang sebelumnya, teman-teman, dari dua bull runs yang sebelumnya. Akan tetapi di video kali ini saya akan merangkum dua pendapat berbeda mengenai Bitcoin yang akan tumbang ataupun yang pro terhadap Bitcoin bull run yang akan datang, teman-teman. Untuk detailnya, let's dive in, my friend. Yang pertama di sini datang dari Justin Bones. Dia menyatakan bahwa BTC has become a joke. Ini udah kayak bercandaan nih. Bahkan saya tidak bisa lagi melihat dari perspektif teknologi terhadap Bitcoin ini karena dia ini sudah broken, desainnya broken, kemudian dia outdated. Dan oleh karena itu dia terus mewarning mengenai kejatuhan dari Bitcoin ini, teman-teman. Dan dari komen-komentar di sini yang saya baca ini cukup menarik ya, teman-teman. Ada yang menyatakan bahwa apakah saya harus pasang short di BTC? Dia bilang ya janganlah kalau sekarang karena ini masih dia akan tetap bertahan Bitcoin-nya. Tetapi untuk long terms ini dikatakan bahwa Bitcoin ini adalah irrationality, guys. Dan menarik juga, saya scrolling terus ke bawah di sini, teman-teman. Ternyata ada juga kelakuan yang mirip dengan yang kita lakukan di sini ya, atau di Indonesia itu yang mengulik-ngulik riwayat historis tweetnya orang ya. Ini salah satunya mengenai prediksi untuk harga ataupun suatu project ya teman-teman. Ini dari BTC cannot be stopped. Rupanya Justin Bones ini dulu adalah pengagumnya Luna dan dia ini men-screenshot apa yang dikatakan oleh Justin Bones di sini, teman-teman. Luna is a great ETH competitor. Oke, teman-teman, kita tahu seperti apa nasib dari Luna dan bagaimana investor Luna itu rugi habis-habisan. Masih dari perspektif yang sama, teman-teman, mengenai Bitcoin ETF impact. Apakah expansion truly on horizon? Ini betul-betul mempertanyakan sebesar apakah nanti pengaruh dari Bitcoin ETF, akan tetapi dikasih kita analisa di sini yang menarik, teman-teman. Riding the Bitcoin ETF wave, bahwa memang harga Bitcoin ini sempat naik 20% hanya dalam waktu seminggu, teman-teman, gara-gara adanya Grayscale ETF, kemudian BlackRock yang memberikan pengumuman akan mengadakan Bitcoin Spot ETF, teman-teman. Apa yang terjadi setelah itu adalah Bitcoin kembali turun seperti sekarang ini. Jadi masih ada ini skepticism di dalam market ini, apakah ETF ini akan men-trigger bull market ke depannya, teman-teman. Dan kemudian di sini saya ingin menyatakan apabila benar seperti itu narasinya, dan kita ini pun teman-teman sudah menutup bulan Agustus itu dengan minus 11,29% dan kita memasuki bulan September yang paling banyak merahnya di sini, teman-teman. Apabila narasi tersebut mendrive Bitcoin semakin rendah, menurut teman-teman berapa bottom di bulan September ini bisa terjadi, teman-teman? Coba ditulis pendapat kalian di kolom komentar, saya ingin tahu. Dan sekaligus saya menutup segmen pertama ini, teman-teman, mengenai yang kontra dengan Bitcoin, teman-teman. Ini berdasarkan riwayat yang pernah terjadi sebelumnya, bahwa di bear market, para investor dibuat kewalahan bahkan pada posisi menyerah. Para investor Bitcoin ataupun aset-aset kripto lainnya itu sudah menganggap oh ini tidak ada lagi masa depan untuk Bitcoin ataupun altcoins, teman-teman. Disitulah orang-orang mulai meninggalkan market ini, menyerah mereka semuanya, teman-teman. Dan tiba-tiba Bitcoin bangkit lagi. Dan dalam hal ini, bagian kedua ini saya awali dari former SEC yang menyatakan bahwa spot Bitcoin ETF ini itu akan di-approve. Dan ini dikatakan sebagai inevitable, tidak bisa dihindari. Jadi SEC hanya bisa mendelay dalam hal ini, teman-teman. Sementara faktor penting juga dari market ini juga perlu kita perhatikan, teman-teman. Yang mendrive harga itu adalah stablecoin. Salah satunya di sini, teman-teman, bahwa puncak stablecoin ini sempat terjadi di 2022 di Maret, teman-teman, dan akhirnya dia terjadi penurunan untuk si stablecoinnya. Dan dari rangkuman sentimen di sini, yang 6 ini, teman-teman, yang 6 ini adalah rangkuman dari 6 stablecoin yang berada di dalam market ini. Menurut sentimen di sini sudah terjadi yang namanya pertanda reversal untuk si stablecoin. Jadi stablecoin ini artinya juga uang masuk, yang uang real yang masuk ke dalam market ini juga akan mulai bertahap akan terjadi kenaikan menurut sentimen di sini, teman-teman.
meskipun kita belum melihat volume yang signifikan besar sekali masuk teman-teman, karena kalau kita lihat dari chartnya juga di sini ya, untuk 6 stablecoin ini yang kuning ini teman-teman, itu adalah stablecoin yang masih dalam posisi penurunan. Ketika grafik dari stablecoin ini mulai meningkat teman-teman, itulah kita bisa melihat harga Bitcoin ataupun altcoins lainnya itu akan mulai juga pergerakannya. Kemudian teman-teman, crypto suddenly gearing up for a game changing. Ini datang dari Cina teman-teman, jadi akan ada earthquake yang bisa berdampak kepada harga Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP, Cardano, Dogecoin, Solana, Tron, and Toncoin. Earthquake dalam hal ini bisa kita artikan secara positif teman-teman, karena ada Shiba Bank. Shiba Bank ini akan sebentar lagi meng-offer crypto service in Hong Kong. Menurut laporan dari Crypto Potato di sini, bahwa Shiba Bank ini menunggu approval mereka ini di akhir tahun 2023. Karena ini akan melayani para retails di sana teman-teman. Kemudian teman-teman, jika kita melihat Bitcoin dengan time frame yang 1 bulannya di sini teman-teman, apabila kita melihat chart dari Steve Cartney di sini, untuk channelsnya dia di sini teman-teman, dia tidak bisa menembus ini resisten 31.000, 32.000 teman-teman, dan akhirnya kita kembali ke bawah lagi. Pertanyaannya di sini adalah apakah support di 25 ini bisa hold, bisa menahan teman-teman seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya, ataukah kita harus kembali dulu ke level 19.000, 20.000 atau 16.000 seperti di bulan November baru kita terjadi momentum kenaikan lagi. Karena jika kita melihat dari time frame yang lebih pendek di sini teman-teman, ini time frame yang 5 hari teman-teman dari Mahastage. Posisi Bitcoin ini mirip seperti yang terjadi di 2019 teman-teman secara historisnya di sini. Dan memang ini adalah wilayah pro dan kontra teman-teman, karena lagi-lagi apapun bisa terjadi di dalam perubahan harga ini teman-teman. Jadi bisa saja dia tembus dari support di sini, kemudian tidak terjadi pemantulan seperti yang terjadi di 2019. Akan tetapi narasi bull run Bitcoin ini berubah teman-teman. Seperti yang kita bisa lihat dari chart di sini, ini dari Satoshi Money BTC teman-teman, di 2015, 2018, 2022 itu ada perubahan. Yang kuning ini adalah jumlah Bitcoin yang ada di exchange teman-teman. Di 2015 di situ terjadi jumlah BTC yang ada di exchange itu meningkat, 2018 juga meningkat. Dan kita di sini yang menjelang bull run 2024-2025 itu terjadi penurunan jumlah BTC di exchange. Penjelasan menarik dari sini adalah naratif ini sudah mulai berubah. 99% orang-orang di 2015 itu menganggap bahwa Bitcoin ini bubble dan merupakan spekulasi teman-teman. Oleh karena itu banyak Bitcoin yang masuk ke market pada saat itu untuk dijual. Kemudian di tahun 2018 itu juga kita masih belum lihat ini ada ETF di Bitcoin ataupun pengajuan spot Bitcoin ETF yang seperti sekarang ini. Kalau yang feature ETF-nya sudah ada teman-teman, dan di sana itu pun orang masih menganggap Bitcoin ini sebagai bagian dari spekulasi, dan juga banyak di sana terjadi kejadian untuk orang-orang yang berspekulasi di ICO ataupun cryptos pada saat itu teman-teman. Kemudian yang sekarang ini terjadi adalah dikuras Bitcoin ini dari exchange, orang-orang mengeluarkan Bitcoin dari exchange, dan ini merupakan pertanda seperti yang saya selalu duga teman-teman mengenai scarcity breeds value, artinya kelangkaan ini akan menaikkan nilai teman-teman. Oleh karena itu sepertinya para holders yang long term betul itu tidak ingin menjual Bitcoinnya segera teman-teman. Jadi dia tunggu momen-momen terbesarnya, momen-momen puncaknya. Karena di bull run yang sebelumnya, kita anggap aja 2015, 2018, itu belum ada institusi besar. Itu belum ada nama-nama besar. Belum ada Elon Musk, belum ada Michael Saylor. Dan kita di tahun 2024-2025 ini menyongsong bull run yang akan datang, kita ada nama-nama besar seperti BlackRock di sini teman-teman. Akan tetapi teman-teman, this is not financial advice. Untuk teman-teman yang percaya dengan bull run Bitcoin yang akan datang, please teman-teman jadikan konten ini sebagai referensi ataupun hiburan selama menunggu momen tersebut. Dan bagi teman-teman juga yang mungkin menyaksikan Bitcoin teman-teman, semoga teman-teman mendapatkan profit ataupun cuan yang lebih besar dari investasi ataupun hold sekalian di portofolio aset lainnya di luar ekosistem kripto ini teman-teman. Dan sekian video kali ini, terima kasih telah menonton, sampai jumpa di update berikutnya. Salam Black Cuan, peace my friend.